hafal Al-Quran saya nyerah. Jangan pernah dikatakan, jangan pernah diucapkan menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya di dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kita kembali akan membicarakan masalah Prana Sakti. Pembicaraan kita yang terakhir yaitu uh, seri nomor 53, itu tentang setiap anggota Prana Sakti harus menjadi hafiz Quran. Ya, itu resiko karena kita berguru kepada Al-Quran. Belajar Al-Quran ini berbeda dengan buku-buku atau kitab yang lain. Kalau buku yang lain, kitab yang lain, kita harus yang paling penting adalah mengerti paling penting. Tetapi di dalam Al-Quran itu yang justru yang penting itu kalau bisa gunakan kekuatan kita itu untuk hafal Al-Quran. Target tentu saja hafal 30 juz, tetapi tentu tidak mungkin itu akan kita laksanakan dalam usia-usia yang sudah tua. 30 juz itu bisa kita laksanakan sejak kanak-kanak, karena untuk menghafal Al-Quran itu ternyata masa kanak-kanak itu jauh lebih mudah menghafal Quran dibanding yang sudah tua. Tapi tidak pula begitu. Artinya bagi yang sudah tua tidak tertutup kemungkinan bisa menghafal juga, tergantung kepada keinginan dan semangat kita untuk menghafal. Oleh karena itu, bagi kita sebagai anggota Prana Sakti meminta kepada Allah agar kita, kalau kita belum tertarik kepada Al-Quran, kita meminta kepada Allah agar kita tertarik kepada Al-Quran. Kalau hati kita masih belum juga mencintai Al-Quran, maka segera minta, cepat-cepat minta kepada Allah agar kita cinta Al-Quran. Kalau kita belum lancar membaca, maka mintalah kepada Allah, berikanlah kekuatan, tuntunan agar kita bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Kalau belum lancar, kita minta lancarkan. Kalau belum baik, kita berdoa agar bacaan kita baik. Kalau belum hafal, kita minta agar kita banyak hafalan. Kita mulai dari juz 30 dulu, yang pendek-pendek. Kita hafalkan satu persatu. Dari awal, naik lagi. Kalau sudah hafal satu, carilah hafal yang lain. Kalau sudah hafal yang satu, hafalkan lagi berikut sebelahnya. Dan banyak para ilmuwan yang mengatakan yang paling penting belajar ini adalah mengerti, tetapi tidak begitu ketika belajar Al-Quran. Seperti tadi, kalau belum cinta, kita minta cinta. Kalau belum lancar, kita minta lancar. Kalau belum bagus, kita minta bagus. Kalau belum bagus bacaan kita, kita minta agar bacaan kita bagus. Belum hafal, kita minta agar kita bisa menghafal Al-Quran itu. Belum paham isinya, kita minta agar kita memahami apa isinya. Di samping meminta, kita juga berusaha. Toh banyak sumber untuk kita belajar Al-Quran. Ada untuk belajar Al-Quran selain tajwid,
Ada ilmu-ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran itu ulumul Quran namanya. Itu harus kita baca. Jadi ulumul Quran, apa-apa yang terkait dengan Al-Quran itu ada di dalam ulumul Quran. Yang belum punya bukunya, beli bukunya. Yang belum baca, baca ulumul Quran itu. Dibaca sebisa-bisanya saja. Sambil menghafal, sambil belajar. Itu selalu kita laksanakan terus. Kalau kita sudah membaca, sudah lancar, sudah mulai hafal, kita minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah ilmu-ilmu melalui Al-Quran. Kita sudah punya disiplin ilmu, umpamanya disiplin ilmu kita tentang hukum. Kita minta kepada Allah, ya Allah, ajarkan aku tentang hukum, tentang ilmu hukum melalui Al-Quran. Banyak sekali aspek-aspek hukum itu yang belum dibahas oleh orang, belum diketemukan, belum lazim dibicarakan, menjadi lazim ketika ilmu kita bertambah. Nanti sudah dipelajari, banyak juga yang lupa pelajaran tentang ilmu-ilmu itu. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, peringatkan aku apabila ada hal-hal yang sebetulnya sudah aku ketahui, sudah aku pelajari, tetapi aku lupa. Itu tentang Al-Quran. Jadi mulai sekarang niatkan sebagai anggota Prana Sakti, niatkan bahwa kita harus hafal Al-Quran sedikit demi sedikit. Kita mulai dari juz 30 yang isinya pendek-pendek itu. Ada berapa baris, kita pelajari itu, nanti kita tambah lagi, sudah hafal tambah lagi, sudah hafal tambah lagi, sampai kita hafal. Bagi orang-orang yang hafal Al-Quran, maka besar kemungkinan akan masuk surga. Sangat besar kemungkinan agar masuk surga secara langsung. Bukan masuk surga bagi dirinya sendiri saja, tetapi dia membukakan surga itu bagi kedua orang tuanya, bagi saudara-saudaranya, dibukakan oleh seseorang yang habis Al-Quran itu. Oleh karena itu jangan tidak punya niat, pasang niat di dalam hati agar kita menghafal Al-Quran, dan sesudah itu dicoba. Jangan niat saja, setelah niat laksanakan, dihafal. Baris pertama dihafal, sudah tahu baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Nanti kalau di masjid, di mana-mana kan dilaksanakan bagaimana cara belajar hafiz Quran yang ikuti. Laksanakan langkah-langkah bagaimana cara kita bisa menghafal Al-Quran itu, ikuti. Jangan tidak diikuti. Seseorang belajar itu belum tentu pintar, siapapun. Kita sudah belajar juga, tapi kan kita tidak pintar. Akan pintar itu sangat tergantung kepada Allah. Bila Allah memberikan kesempatan kita untuk pintar, maka kita akan menjadi pintar. Bila Allah belum menghendaki, merestui kita untuk menjadi pintar, kita pun tidak pintar. Terimalah segala sesuatunya secara ikhlas, kalau memang itu yang diberikan Allah. Jadi kalau kita sudah belajar, sudah berusaha untuk pintar, sudah berusaha untuk menjadi lebih sempurna lagi, tetapi masih belum juga, Allah belum menghendakinya, maka terimalah bagaimana keputusan Allah.
tentang kita, tetapi kita tidak pernah, tidak boleh berhenti berusaha. Kita berusaha terus bagaimana caranya agar kita hafal Al-Quran. Belum hafal hari ini, hafalkan kembali sampai dengan hafal. Kalau bisa hafal besok, besok belum hafal, hafalkan lagi, belajar lagi, diingat-ingat lagi. Lusa masih belum hafal, terus. Jadi hidup kita nanti selalu dalam proses belajar Al-Quran, dalam proses hafal Al-Quran. Sekali lagi ingat, kalau kita hafal Al-Quran, maka kita membukakan pintu surga bagi orang tua kita, bagi sanak pemilik kita, bagi keluarga kita, bagi istri kita, bagi anak-anak kita, dan lain sebagainya. Oleh karena itu sangat rugi rasanya kalau kita tidak mau belajar Al-Quran. Jadi begitu dikatakan akan menghafal Al-Quran, jangan justru kita yang menjustifikasi, kita memponis bahwa kita tidak mampu. Waduh, maaf, kalau hafal Al-Quran saya nyerah. Jangan pernah dikatakan, jangan pernah diucapkan menyerah, dan pernah terlintas dalam hati kita, dalam otak kita, bahwa tak mungkin kita bisa menghafal Al-Quran. Tetapi katakanlah mungkin. Semuanya mungkin bila Allah yang menghendaki. Apakah kita masih anak-anak, apakah kita sudah dewasa, bahkan apakah kita sudah tua. Kan kita lihat sendiri bahwa itu sudah viral di mana-mana, bahwa ada seorang anak yang idiot, yang membutuhkan perlakuan dan layanan-layanan khusus karena otaknya tidak secerdas anak-anak seusianya, tapi buktinya dia hafal Al-Quran. Dia tahu apa isi halaman, pas halaman kesekian disebut halaman, dia tahu isinya adalah ini, dan baris di atas adalah ini. Kalau mencari ini di halaman ini, di baris kesekian dan lain sebagainya, dia bisa tahu dengan segala kekurangannya. Jadi bagi kita yang tidak kurang ini, maka sesuatu hal yang sangat merugikan kalau terlintas, apalagi sampai diucapkan, saya nyerah kalau akan menghafal. Tidak mungkin saya bisa menghafal. Jangan bicara seperti itu, karena ucapan-ucapan itu adalah dorongan dari setan. Jadi dengan demikian, sekali lagi, bahwa anggota Pranasakti itu harus belajar menjadi hafiz Al-Quran, karena itu sebagai resiko dari kita sebagai anggota Pranasakti berguru besar kepada Al-Quran. Guru besar, kita mengatakan bahwa guru besar yang sebenarnya adalah Al-Quran. Sedangkan guru besar yang ada, itu ada guru besar administratif. Guru besar sebagai guru besar yang menyampaikan saja, kata Bang Aspan. Guru besar yang sebenarnya adalah Al-Quran. Untuk belajar Al-Quran, kita bukan hanya belajar dan paham begitu saja, tetapi Al-Quran harus kita hafal. Dalam keadaan pingsan sekalipun, seorang hafiz Al-Quran akan tetap membaca Al-Quran. Dalam keadaan tidur sekalipun, seorang yang hafiz Al-Quran, dia hakikatnya tetap membaca Al-Quran. Dimanapun berada dan kapanpun berada, di tempat-tempat yang terhormat, tempat-tempat yang bersih, dia akan tetap membaca Al-Quran. Cukup sekian. Mari kita tanamkan tekad di hati kita bahwa selaku anggota Pranasakti, saya harus hafal Al-Quran. Terima kasih atas perhatian saudara. Maaf atas segala kelancangan dan kekurangan, dan kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.